Oke, teman-teman. Hari ini saya mau memperdalam tentang memahami diri sendiri melalui MBTI. Ini saya update lagi per 13 Juli 2020 setelah ikut training dari Victor Chan. Oke, saya jelaskan dulu MBTI fungsinya apa ya teman-teman. MBTI adalah berfungsi untuk pertama untuk mengenal dan mengembangkan diri. Kemudian berfungsi untuk mengembangkan leadership dan manajemen. Bisa juga membantu menyelesaikan masalah atau konflik. Misal ada orang berantem, itu juga sangat membantu MBTI itu. Juga bisa membantu memilih karir yang cocok. Tambah lagi bisa menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Jadi sebenarnya kalau kita paham ilmu ini, manfaatnya banyak sekali. Oke, kalau MBTI dia tidak mengukur orang sakit jiwa, emosi, trauma, daya belajar, ini semua nggak diukur ya. Asumsinya semua normal, sehat, nggak idiot. Kalau idiot nggak bisa ukur pakai MBTI. Oke. Lanjut ya. MBTI mengukur preferensi. Preferensi artinya kecenderungan. Dia merupakan bagian dari keberadaan kita. Tidak ada benar salah, tidak ada yang kurang atau yang lebih baik. Semua sama-sama baik. Oke. Jadi kata kunci dari MBTI adalah kita harus kuasai 4 hal ini. Kalau kita ngerti 4 hal ini, maka kita akan sangat mudah mengenali orang lain. Nah, cara latihannya adalah latih ke diri sendiri dulu dengan cara mengenal diri sendiri. Yang pertama adalah cara kita interaksi. Ini maksudnya arah energi, kita mendapatkan energi dari mana? Dari luar atau dari dalam? Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian jenis informasi, cara ambil keputusan, dan gaya hidup. Nah, ini sekarang saya fokus ke arah energi ya. Ini dibagi dua. Yang pertama extrovert, kata kuncinya adalah E, lawannya adalah introvert atau I. Orang extrovert dia bertindak dulu baru berpikir. Lawannya adalah introvert, dia berpikir dulu baru bertindak. Biasanya orang yang cerewet, dalam artian dia nggak gitu banyak mikir, berarti dia lebih dominan di E. Kalau introvert lebih banyak diam. Nah, kalau extrovert ini yang khas, saya buat warna merah karena yang penting, dia ketika jumpa bersama orang lain atau kumpul-kumpul, dia merasa full charge, energinya full. Jadi dia cas baterai waktu kumpul-kumpul. Kalau dia sendiri di rumah, dia nggak bisa kerja. Makanya orang extrovert selama PSBB ini dia stres. Cuma di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, dia stres. Lawannya adalah introvert, dia kalau sendiri dia banyak baterainya, dia full charge. Kalau introvert, kata kuncinya nih, berbagi informasi kepada sedikit orang terpilih. Dia pilih-pilih orang untuk cerita. Kalau ini lawannya, semua dia ceritain ke siapapun. Nggak ada rahasia, semua diceritain. Baru kenal pun diceritain rahasianya. Nah, ini berbagi informasi dengan bebas. Kalau extrovert dia komunikasi dengan antusias, bicara semangat. Kalau introvert biasanya agak datar. Extrovert menikmati bergerak cepat. Kalau introvert dia agak lambat. Extrovert lebih suka luas daripada dalam. Dia banyak kenal orang, tetapi nggak terlalu dekat. Kalau introvert dia kenalnya sedikit, tetapi dalam. Nah, sekarang silakan tes lagi. Lebih dominan E atau I, klik di komentar. Walaupun ayah. Ya, semuanya. Diulang aja, jadi bisa cek lagi. Jadi saya ulang ya. Kalau teman-teman lebih banyak suka kumpul dengan orang lain dan akhirnya berenergi, itu namanya extrovert. Kalau kumpul-kumpul dengan orang membuat Anda gampang capek, maka Anda termasuk introvert. Kalau Anda lebih suka sendiri, berarti otomatis introvert. Oke. Tujuannya adalah kita mengulang ini adalah kita ngerti basic. Kalau kita ngerti basic membedakan kedua hal ini, kita bisa lanjut untuk menganalisa orang lain lebih cepat. Ini teman-teman hafal, diingat. Ingat, extrovert artinya kalau kumpul sama orang senang. Ingat ya. Itu biasa agak kepo lah dia.
Oke. Di sini kelihatan rata-rata kecuali Suryanti sama Elis. Ci Acin sama Ci Erna gimana? Boleh juga tulis ya, supaya langsung tahu hasilnya. Ini yang ingin saya ajarin hari ini adalah bagaimana lebih cepat mengenal orang. Oke, sambil nunggu saya lanjut lagi. Nah, yang kedua ini namanya jenis informasi. Sensor artinya alat indera. Contohnya mata, hidung, telinga, kulit, lidah, itu namanya alat indera. Alat indera ini berarti kan menilai sesuatu yang pasti atau nyata. Kalau hal itu praktis, baru disukai. Kemudian menghargai kenyataan dan akal sehat. Dia senang mengasah keahlian yang dimiliki. Orangnya spesifik dan rinci. Dia beri informasi secara runtut. Jadi kalau ditanya, dia cerita berurut gitu. Fokusnya masa kini. Nah, ini kata kunci adalah dia orangnya suka yang pasti-pasti aja. Nggak suka yang konsep yang terlalu mikir. Dia maunya yang pasti-pasti yang kelihatan. Lawannya ada intuisi. Dia percaya dengan inspirasi dan dugaan. Dia suka gagasan baru karena baru. Lawannya kan tadi yang praktis. Kalau intuisi dia menghargai imajinasi dan inovasi. Dia orangnya suka membayang-bayangkan. Kalau kita ketemu calon nasabah yang tipe intuisi, kita harus membuat dia membayangkan. Tetapi kalau kita jumpa orang yang sensor, kita jangan ngomong bayang-bayangkan. Dia nggak suka. Dia maunya nyata-nyata aja yang kelihatan apa. Nah, senang belajar hal baru, mudah bosan setelah bisa. Ini suka, dia otaknya itu lebih suka berloncat-loncat, makanya suka belajar hal baru. Dan waktu ngomong sama dia ngomongnya bisa berputar-putar. Dia suka ngomong hal-hal yang sifatnya kiasan atau analogi. Jadi dia bisa bayangkan helm melindungi kepala kita, sama seperti asuransi melindungi resiko hidup kita. Dan dia fokusnya masa depan. Nah, sekarang langsung ketik ya, tipe yang S atau N. Nah, ini namanya kita cross check lagi supaya lebih paham. Lanjut. Nomor 3 adalah cara mengambil keputusan. Ada orang dia ngambil keputusan pakai T atau thinking. Dia tipenya pemikir. Orangnya fokus, gampang melihat kesalahan orang. Orangnya kritis. Dia gampang kritik orang. Dia orangnya pakai logika, hukum, keadilan. Satu standar untuk semua. Dia fokusnya adalah menganalisa tanpa emosi. Jadi dia cocok jadi jaksa ya. Dia menganalisa suatu hal dengan tanpa emosi. Mudah melihat kesalahan kritis nih ya. Nih, karena dia orangnya nggak ada emosi, dipandang tidak berperasaan, dipandang kejam, tidak sensitif, tidak peduli. Nah, ini kata kuncinya. Orangnya dianggap kejam. Dia merasa lebih penting itu jujur. Percaya perasaan valid jika logis. Dia percaya perasaan dia jika logis, masuk akal. Nah, ini orangnya suka hasrat untuk pencapaian dan keberhasilan. Ini orangnya suka kejar target ini, suka pencapaian. Lawannya ini tipe perasaan. Namanya perasaan. Otomatis dia fokusnya menyenangkan orang lain. Ini mudah menghargai orang. Dipandang terlalu emosional, tidak logis dan lemah. Apalagi kalau ini sudah berlebihan ya. Suka dibilang, lu cengeng ya. Emosional kali kamu ya. Nah, kayak gitu. Nggak logis kamu ya. Lemah kamu ya. Nah, kayak gitu. Dia lebih fokus jaga perasaan. Percaya semua perasaan valid, baik yang masuk akal maupun tidak. Dia senangnya sih dihargai. Nggak ada uang nggak apa-apa. Yang penting dihargai, disayang. Nah, dia sukanya empati dan harmoni. Kalau peraturan itu ada pengecualian, ya cincai lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini kalau kita ketemu teman kita yang tipe feeling, itu kalau pakai paksa jual asuransi biasa bisa masuk. Dia nggak merasa, aduh, nanti kalau aku nggak beli, segan kali aku sama si ini. Nah, ini kalau kita ketemu orang yang feeling, bisa maksa, bisa push. Tapi kalau ketemu yang tipe thinking, nggak bisa maksa.
Kalau menurut dia nggak cocok, ya dia nggak beli. Nah, silakan jawab ya. Tipe yang mana lebih dominan? Oke, saya lanjut ya. Terakhir ini bahasanya gaya hidup. Gaya hidup yang J artinya gaya hidup yang rapi. Orangnya rapi, kamarnya rapi, walaupun nggak ada pembantu, dia kamarnya rapi sendiri. Dia orangnya rapi, nggak suka kotor. Dia kalau ambil barang, misal ambil kacamata, udah diambil, kalau nggak pakai lagi, dia masukkan lagi ke tempatnya. Lawannya yang ini, yang P. P itu yang spontan. P itu biar gampang ingat spontan ya. Itu artinya orang-orang yang fleksibel. Dia ambil kacamata, udah taruh di kepalanya, dia lupa taruh kacamata di mana. Nah, itu berarti tipe yang spontan. Atau suka lupa, barangnya suka hilang. Nah, ini berarti tipe yang P. Kalau J orangnya rapi. Fokusnya hasil. Nah, ini kelebihannya adalah waktu, menurut dia waktu itu terbatas, sehingga dia sangat serius dengan tengah waktu, sehingga konsekuensinya dia disiplin. Nah, itu lawannya yang P lah. Dia santai-santai, dia merasa waktu itu banyak. Nah, itu yang bertolak belakang ya. Kalau tipe yang spontan, dia main dulu baru kerja. Kalau yang J, dia kerja dulu baru main. Nah, beda ya. Kak Golda ketawa-ketawa. Kelihatannya dia sadar dia yang mana. Kayaknya dia yang P. Dia main dulu baru kerja sepertinya. Ya, oke. Yang tadi belum pernah tes, kan sudah dari 4 pertanyaan ini kan kita sudah bisa pilih tipe yang mana. Silakan tulis di namanya ya. Misal tadi Kak Golda kan kita udah ketahuan dia P di belakangnya. Depannya apa, tinggal disambungkan, diketik di nama. Kalau ada yang namanya, ada keterangan, nanti akan saya bahas lebih detail di belakang. Nah, ini gambaran singkatnya aja dulu. Untuk detail saya akan pilih mana yang paling banyak tipe kepribadiannya, kemudian saya akan bahas. Karena di sini saya kelihatan Cilina dia tipe ESFJ. Kita lihat ya, ESFJ itu apa ya? Di sini. ESFJ. Kita ingat ya, E itu extrovert ya. Artinya dia suka berkawan. Maka kita boleh dikatakan dia teman. Karena dia pakai feeling, kita boleh katakan dia teman bagi kehidupan. Dia kawan yang baik nih. Dia orang yang murah hati, pandai membangun hubungan. Dia hubungan dengan orang itu baik kalau dia mau membangun. Kemudian dia tipe yang membawa diri dengan tepat. Namanya dia nggak mau melukai hati orang, jadi dia membawa diri dengan tepat. Ingin menyenangkan orang lain. Nah, ini kata kunci dari ESFJ ya. Kata kunci adalah dia paling menyelaraskan. Saya bahas yang lebih detail ya. ESFJ ya tadi ya. Nah ini lebih detailnya Cilina atau ESFJ adalah orang yang harmonis. Dia orang yang hangat, banyak bicara. Kelihatannya Cilina itu banyak bicara, makanya kalau jadi MC dia cocok. Kepo. Kepo, benar, kepo. Dia tipe yang apalagi F, biasanya tipenya kepo. Dia sangat mendukung dan anggota kelompok yang aktif. Membutuhkan keseimbangan dan baik dalam menciptakan harmoni. Dia sukanya harmoni ya, dia nggak suka yang ribut-ribut. Kalau ribut-ribut, stres tipe yang seperti ini. Kemudian kalau dia suka melakukan hal yang manis bagi orang lain. Nah, kerja dengan baik dalam situasi yang mendukung dan memujinya. Makanya tipe SFJ ini harus banyak dipuji, baru makin bagus kerjanya. Dia tipenya santai, easy going, sederhana, tidak berpikir panjang. Kenapa? Karena T-nya nggak ada di sini. T-nya itu belum begitu berkembang, makanya tidak berpikir panjang. Jadi karena nggak berpikir panjang, otomatis lebih easy going atau santai. Karena dia ada J itu kan rapi ya, otomatis dia rajin merawat apa yang dia miliki. Kita lihat kacamatanya, tasnya, dompetnya itu pasti rapi. Rumahnya juga kemungkinan besar juga rapi. Nah, dengan adanya kelebihan ini, dia juga ada kelemahan. Kelemahan itu yang kotak kuning untuk dikembangkan.
Yang pertama sarannya adalah jangan mengorbankan diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak mengorbankan diri untuk menyenangkan orang lain, satu titik akan frustasi. Dia merasa, kok saya dimanfaatkan terus ya. Nah, dia biasanya akan muncul perasaan seperti itu. Jadi, harus bisa membedakan, membantu orang, ya ada batasannya. Jangan sampai mengorbankan diri. Jangan mengukur harga diri Anda. Nah, ini penting. Harga diri Anda tidak tergantung dari perlakuan atau pujian orang lain. Orang nggak puji kita, bukan berarti harga diri kita hancur. Itu kata kuncinya. Jadi harga diri kita nggak tergantung orang lain. Kemudian mintalah pertimbangan orang lain dalam pengambilan keputusan. Supaya apa? Kan tadi kata kunci adalah dia tidak berpikir panjang. Kadang ambil keputusan pakai emosi, nggak pakai logika. Jadi kadang bisa salah. Jadi dia butuh orang lain untuk membantu dia mengambil keputusan. Dan dia penting untuk belajar lebih tegas. Yang paling penting adalah di sini, terima tanggung jawab hidup. Belajar untuk dewasa. Nih, orang kalau tipe ini kadang karena merasa nggak mau mengganggu orang lain atau membuat orang lain susah karena dia nggak mau jaga kondisi yang harmonis, dia jadi nggak mau berusaha. Dan paling parahnya dia jadi mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya, ya saya memang gini, ya sudahlah. Artinya jadi lebih sulit berubah karena nggak ada tanggung jawabnya. Nah, Cilina sampai memegang pipinya kayaknya menusuk sanubari sesuai sekali dengan kepribadiannya ya. Dia pun ketawa-ketawa. Tipe kayak gini tidak suka dengan kritik dan konflik. Dia langsung lari, kabur dia. Nggak tahan dia dikritik. Kenapa? Karena dia pakai feeling. Jadi untuk bisa berkembang, maka kita harus hadapi kritik tipe yang seperti ini. Nah, saran profesi yang tepat adalah, di sini saya buat perencana ini bukan saya buat, ini saya kutip aja. Cocok jadi agen asuransi atau financial planner, perencana keuangan. Jadi ya tipe kayak gini sebenarnya cocok jadi agent. Dan sebaiknya naik level jadi perencana keuangan. Jangan berhenti jadi agent aja. Kenapa? Karena tipe yang seperti ini, dia kurang bisa maksa. Di sini saya lihat SFJ kayaknya ada Ria juga ya. Nah, tipe SFJ itu tipe agent yang susah maksa. Makanya dia perlu naik level belajar supaya naik jadi level perencana keuangan. Kelebihannya apa? Dia orangnya sangat supel terhadap orang lain. Jadi orang itu suka lah komunikasi dengan tipe yang seperti ini. Karena dia nggak bisa nge-push, maka dia harus kembangkan ilmunya, kembangkan thinkingnya dengan cara banyak belajar keuangan, sehingga dia bisa jadi perencana keuangan yang baik. Bisa juga jadi perawat, guru, karena dia orangnya sabar. Baik dia sama anak-anak. Atau pekerjaan yang sifatnya pelayanan, kerja di hotel. Oke. Cilina, ada yang mau Cici konfirmasi dari slide ini? Gak ada. Apa? Gak ada. Cocok berapa persen? Cocok semua lah, Dok. Cocok semua ya. Tapi kalau kritik itu aku menerima kritik kok. Konflik yang wabe hadapi konflik yang susah Ya. aku. Ya. Kenapa Kalau nggak bisa kritik hadir? yang kritik nggak tahu, kalau kritik yang membangun aku terima. Kalau konflik betahan awa itu tuntun, Dok. Ya. Karena itu pakai feelingnya. Jadi kata kunci adalah kembangkan thinking supaya bisa menghadapi konflik lebih baik. Karena setiap hari kita akan berhubungan dengan manusia, pasti akan ketemu konflik. Cocok ya, Cilina ya? Cocok. Jadi ada 5 hal yang kotak kuning, Cici komitmen nggak untuk kembangkan? Ya, belajar ya, Dok ya, belajar. Ya, belajar. Ini diingat baru bisa dipelajari. Oke, kita panggil Ciria. Ciria juga ESFJ. Ciria.
Boleh nggak apa-apa. konfirmasi hasil dari slide ini kira-kira cocok berapa persen? Berapa persen ya? 90 mungkin enggak? 90% ya. Mana yang paling cocok bagi Ciria? Di kotak merah, yang kelebihannya semua cocok? Ya, hampir. Tapi nggak semua memang. Yang nggak cocok yang mana? Hah? Mana ini udah berubah? Oh ya, nah ini. Nah. Eh, ini yang banyak bicara dong. Baik bicara. Nggak cocok. Berarti extrovert Cici nggak gitu dominan. Kalau di tes harusnya dia agak ke tengah. Nggak gitu dominan extrovertnya. Jadi tes ini dia kan kecenderungan. Contohnya ya, dia kan antara extrovert kan sebelah sini. Introvert kan di sini. Mungkin Ciria agak ke tengah. Makanya nggak gitu dominan yang banyak bicara. Tetapi saya yakin orangnya hangat. Hangat itu artinya ramah lah terhadap orang lain. Oke. Thank you ya, Ciria. Kalau untuk pengembangannya, Cici sesuai nggak dengan yang kita bahas ini? Ya, sesuai. Persis ya? Ya. Nggak tahan ya hadapi konflik dan kritik? Ya. Oke lah. Jadi, cuma kalau mau cari pasangan, kalau masih single, boleh cari tipe pasangan yang ISFP atau INFP. Ini untuk melengkapi. Kalau yang Berarti aku cocok sama Suyanti dok. Ya. INFP dia. Ya, benar. Pasangan atau partner untuk sama-sama kerja sama bisnis, oke lah yang tipe kayak gini. Nanti aku suruh Budianto cek ya. Ya, cocok. Suruh suaminya tes, baru lebih tahu. Dok, Ria Aimu itu. Kalau itu OSFP, Dok. Kenapa ISFP? Lihat apanya? Slide-nya. Oke. Pasti itu suami kamu kan? Bukan. bukan suami tapi mantan pacar. Bukan. Jadi Intip siapa? dulu. Dia mau ganti, Siria mau Enggak. ganti ke SFP. Enggak. SFP coba. Nah, ini. Tadi kan ESFJ. Ya, kalau Saya kasih yang P kata apa kuncinya. gitu loh. P itu artinya lebih spontan. Ya. Berarti dia nggak gitu kaku. Itu aja bedanya sebenarnya. Oh, itu aja ya. Jadi, Ya. sama kan orangnya easy going, mudah juga. berteman karena extrovertnya dan feelingnya. Orang extrovert plus feeling biasa ramah, gampang bergaul. Karena dia P, dia lebih optimis. Karena dia orangnya spontan, makanya dia lebih optimis. Iya. Cocok ini, cocok. Murah Cocok. hati. Baik dia. Menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan. Dia bisa mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya. Kenapa? Namanya juga easy going. Dia keliling-keliling, cari tahu. Dia sangat baik. Dan ini yang poin kelima adalah P-nya. Spontannya. Dia orangnya praktis. Kerjanya juga cepat. Kenapa kerjanya cepat? Karena dia kan nggak disiplin. Karena nggak disiplin, otomatis kan harus kerja harus cepat. Namun kelemahannya adalah kalau dia bisa terburu-buru ambil keputusan, dia kan suka menunda. Kayak tadi P kan artinya spontan, dia nggak suka, dia menganggap waktu itu tak terbatas. Jadi dia suka terburu-buru kadang. Dia harus belajar untuk fokus dan tidak mudah berubah-ubah, terutama untuk hal yang penting. Dia harus tahu mana yang prinsip, yang nggak boleh diubah-ubah lah, yang penting. Ini kata kuncinya, jangan menyenangkan semua orang. Nggak bisa senangkan semua orang. Semua orang punya pemikirannya sendiri. Ini sama ya.
Karena dia tipe ESF itu nggak bisa hadapi kritik sama konflik. Ya dia harus belajar menghadapi. Nah ini biasanya lebih mata duitan, materialistis. Karena ini yang P spontan tadi, mau enak, mau gampang. Jadi diingatkan, hati-hati tidak semua hal bisa diukur dengan materi. Ini cocok jadi marketing loh sebenarnya. Dia suka ketemu orang. Ya, ya. Nah, dia cocok sama pasangan yang J lah untuk atur dia. Kalau enggak, J kan yang kaku. Kalau ini terlalu bebas, ya dia perlu pasangan yang J untuk rem dia supaya enggak terlalu lepas. Kenapa dia nggak cocok dengan N? Karena S itu biasanya cocok dengan S. Dia nggak suka yang ribet-ribet. N itu kan pandangnya lebih jauh. Oke, Ciria. Jadi siapa ini ESFP? Enggak lah. Apa aja, tanya aja. Iyalah, nggak usah ngomong lah. Aku udah tahu sih. Tanya. Tanya kan gratis dong. Jadi aku tanya dulu. Ya. Ah, nih. Oh, si Feni Febriani ngaku dia ESFP. Coba, Feni coba keluar. Ngaku dulu apa yang saya omongin di sini sesuai nggak? Feni? Dok, Ah, gimana hasilnya? sesuai dok. Coba kamu ceritain diri kamu apa yang sesuai di sini. Ivena, bidang hospitality ya, Ven? Aduh, tapi kayaknya lu gak cocok marketing lu konson toh he ang-angan toilet gitu. Marketing Marketing kurang, asuransi. marketingnya kurang dok. Marketing asuransi. Jadi sebenarnya untuk konsep orang ESFP, dia menjualnya pakai perasaan. Jadi dia perlu cari orang yang pakai perasaan juga, yang segan nolak dia. Kecuali sampai satu titik, Feni sudah mengembangkan thinkingnya, dan artinya mengembangkan cara financial planning. Kan itu ada CFP, AWP, QWP. Kalau Feni sudah punya ilmu itu, baru dia bisa nge-push orang. Tipe kayak gini dia nggak bisa push orang. Kenapa? Poin kedua ini yang warna kotak kuning. Dia mau menyenangkan semua orang. Ketika kita push orang masuk asuransi kan agak maksa ya untuk kebaikan orang itu. Jadi si Feni itu nggak suka, nggak tahan dia. Betul, Fen? Iya dok. Apalagi dia orangnya terburu-buru ambil keputusan. Sehingga nggak fokus, mudah berubah-berubah. Kan kita jual asuransi prinsipnya adalah membantu orang. Bantu orang itu ya kadang memang harus sedikit memaksa. Nah, dia nggak tahan di sini, di-push orang ini. Jadi kompensasinya sebenarnya mudah ya, tinggal belajar cara financial planning. Jadi menjual dengan ilmu. Kembangkan thinkingnya lah kuncinya. Ini kelemahannya adalah dia J-nya nggak ada. Dia kurang disiplin untuk kejar poin. Saya tanya Feni lah. Feni itu kalau nggak di follow up sama leadernya untuk tetap kejar 20 poin, pasti dia lemes. Iya dok. Kenapa? Dia nggak suka sesuatu yang apa ya? Yang rutin, berulang-ulang. Apalagi sifatnya yang nge-push orang. Cari orang, follow up lagi. Nah, dia kadang nggak tahan. Betul, Fen? Betul dok. Jadi kan kalau kita sudah tahu, sebenarnya kunci untuk Feni adalah belajarlah financial planning. Saya sarankan kamu banyak baca tentang perencanaan keuangan. Asuransi adalah senjata untuk bantu orang alihkan resiko. Contoh ayah meninggal, anak istrinya nggak gitu susah. Masuk rumah sakit, jangan gitu susah. Makanya dia cocok jadi marketing kalau dia mau dia ini marketing di sini dia mengatakan
marketing untuk ini loh, nasabah-nasabah yang F, yang feeling. Dia jalin hubungan udah dekat, dia nggak berani nolak. Nah, itu biasanya. Nggak enak hati kalau tolak Fanny. Fanny baik kali soalnya. Lihat nih, orangnya baik, mudah berteman, bersahabat, sangat sosial, ramah, menjaga hubungan dengan baik. Kalau sempat udah jadi teman Fanny, biasa pasti closing sama Fanny. Iya sih, Dok. Iya. Makanya hati-hati kalau sempat berteman sama Fanny, bisa dijualin barang-barang nanti. Bisa jadi agen dunia juga si Fanny ini. Oke, Fanny, kira-kira udah sesuai apa mau ditambahkan lagi untuk SFP ini? Enggak ada sih, Dok. Atau ya? Sesuai semua, Dok. Jadi kalau ketemu orang seperti Fanny, maka dia tipe SFP. Saya kasih tahu teman-teman, SFP itu sebenarnya kalau saya kasih tahu ya, istri saya seorang ESFP. Si Xiaoling itu SFP. Dia kalau di rumah kamarnya berantakan. Dia kayak gini lah, seperti Fanny lah. Bedanya kenapa dia bisa menjual, karena dia belajar ilmu marketing secara lengkap. Makanya dia bisa menjual. Makanya Fanny kalau mau belajar menjual sebenarnya bisa. Kalau saya bilang ya, ESFP itu adalah tipe penghibur, entertainer. Nah ini, ya benar, dia tipe penghibur. Ini sebenarnya bisa jadi top sales loh, Fan. Iya, Dok. Tipe SFP ini bisa jadi marketing yang sangat hebat. Ini bakatnya jualan sebenarnya. Di Fanny itu mungkin belum begitu maksimalkan ilmu financial planning atau prinsip-prinsip dalam menjual. Kalau sudah kuasa ini benar-benar saya bisa yakin bisa jago loh. Ini buku yang di sini dia bilang SFP itu bisa jadi agen asuransi yang hebat. Ini di sini katakan. Makanya saya dukung Fanny lebih rajin belajar financial planning supaya bisa menjual dengan lebih baik. Jadi dia bukan nge-push, tetapi lebih ke arah membuka logika si calon nasabah supaya bisa beli. Itu ya Fan, tips untuk kamu. Iya, Dok. Ya teman-teman, kalau ketemu teman yang SFP, teman-teman wajib rekrut dia. Karena dia adalah top sales. Ini saya kasih kata kuncinya. SFP yang ada kata-kata kunci marketing kayak gini, ini berarti yang bakat dari Tuhan kasih dia memang sudah jadi marketing. Sama dengan ini. Ibu Helen tahu tipe yang apa, Bu Helen? Coba tebak, kira-kira Bu Helen tipe apa? Bu Helen adalah ESTP. Dia kemarin waktu kita belajar, dia kan jawab pertanyaan. Kita ketahuan bahwa dia ESTP. Jadi carilah ESTP sebagai agent sama ESFP yang tadi dua. Itu dua tuh bakat dari Tuhan untuk jadi marketing hebat. Di sini ya, ESTP ini marketing dan sales. Ibu Helen itu orangnya spontan. Energinya banyak. Kerja keras. Dia setiap hari kerja. Sigap. Dia jago nego. Komunikator yang unggul. Orangnya ceplas-ceplos. Hubungan dengan manusia baik. Baik dalam pemecah masalah langsung di tempat. Mampu menghadapi masalah, konflik, dan kritik. Tidak khawatir menikmati apapun yang terjadi. Orangnya sangat enjoy ya. Cenderung untuk menyukai sesuatu yang mekanistis, kegiatan bersama, dan olahraga. Dia suka kali keliling ke dunia bareng-bareng timnya sampai target. Orangnya karena ada P, mudah beradaptasi, toleran, dan umumnya konservatif yang nilai-nilai. Tidak suka penjelasan terlalu panjang, paling baik dalam hal-hal nyata yang dapat dilakukan. Kelihatan nggak? Ini semua ciri top sales. Ya teman-teman, kalau ketemu STP, segera tempel dan rekrut. Nah, kelemahannya adalah dia perlu belajar untuk memahami perasaan orang lain. Dia memang jago jualan, tetapi begitu dia naik jadi leader, kadang
karena dia spontan, dia cepat, kadang bisa melukai orang lain. Makanya kalau mau bertahan jadi leader, dia harus belajar untuk memahami perasaan orang lain. Dan saya lihat Bu Helen itu dari dulu banyak berubah ya, belajar. Dia jadi lebih sabar. Orangnya dulu nggak gitu fokus masa depan. Sekarang dia fokus masa depan. Dia bisa planning. Kenapa? Karena dia nggak ada N-nya. Intuisinya nggak ada, visinya belum ada. Dia perlu kembangkan. Dan sekarang Bu Helen saya lihat dia sudah berhasil mengembangkan itu. Dan poin keempat yang saya pelajari, Bu Helen itu suka mencatat. Makanya dia bisa berkembang luar biasa saat ini. Jadi, Cilina, kalau ketemu STP, ingat tempel sampai jadi agent. Tempel. Iya, benar. Ya, oke. Pasti jadi nih. Ada nggak di sini yang STP ya? Kalau STP pasti jadi. Oke, sekarang saya mau kasih kuis ke teman-teman. Coba tebak Suwanto itu tipe yang mana? Tadi tuh sial ya. Contoh ISFJ ya. Bukan. INTJ lah. Ini ISTP. Dokter kan udah bikin ISTP. Nah, ya. Coba Cilina yang paling lama kenal saya. Coba baca. Sesuai nggak ini? Saya mau ajar Cilina belajar menilai. Orangnya tenang, pendiam, cenderung kaku. Lu bawa kaku lah, Dok. Karena jadi agen asuransi, berlatih, baca Logis, buku ya. tentang berhubungan dengan orang. Ya, logis betul lah. Mampu menghadapi perubahan dengan cepat dan tenang, ya. Percaya diri, ya. Tegas, kayaknya bolo. Itu Mampu tegasnya kurang karena P-nya terlalu dominan. Jadi fleksibel, dia terlalu fleksibel. problem solver, oke lah. Saran pengembangan, observasi kehidupan sosial. Ya, ini betul. Karena tipe Belajar untuk mengenali perasaan Anda dan mengekspresikannya. Ya, betul juga. Kenapa nggak perlu belajar emosi? Karena dia nggak ada feelingnya. Di sini feelingnya nggak ada. Lawan. Iya, patutlah. Lalu? Jadilah orang yang lebih terbuka. Kenapa poin kedua belajar mengenai perasaan Anda dan mengekspresikan? Karena dia introvert. Introvert. Wahi pun biasa aja. Ya, karena disimpan. Emosinya disimpan. Nggak ketahuan. Lalu? Jadilah orang yang lebih terbuka. Keluar dari zona nyaman. Dokter kalau banyak komisi ya kan iki cunia. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Ya, kenapa mencari kesalahan seorang? Karena thinkingnya kuat, apalagi dipikirkan. Udah thinkingnya kuat, dipikirkan lagi. Apalagi ada sensingnya, gampang melihat kesalahan orang. Susah ini, susah. Jangan menyimpan informasi. Lu tombat simpan informasi. Ya. Ya. Belajarlah percayakan tanggung jawab pada orang lain. Inilah, Ya. Dok. Ya. Mai lu pau kalian. Ya. Jadi setelah kita paham tipe kepribadian ini, ternyata Jadi orang polisi. itu OMG. Jadi ya kan, polisi. orangnya kaku. Nah, itulah. Saya bisa jadi agen karena ada unsur entrepreneur, pengusahanya. Cuma kalau tipe kayak gini kurang cocok jadi agen asuransi sebenarnya. Kenapa? Tapi aneh kule. Kenapa nggak cocok? Karena kan sebenarnya agen asuransi adalah pekerjaan yang harus berhubungan dengan banyak orang. Saya paling cocok itu tipe E, yang extrovert, berhubungan dengan orang. Tapi kenapa bisa begitu lama? Tanya Cilina, karena ini jiwa entrepreneur, mau banyak komisi, mau banyak bonus, mau banyak penghasilan. Jadi berusaha belajar apa yang nggak ada dan mencari cara. Kan ini dia bisa mencari cara kreatif supaya bisa menghasilkan. Kayak gitu loh, ISTP.
Oke, sekarang saya mau kasih kuis ke teman-teman. Kalau Ko Huibing kira-kira tipe apa? Kira-kira dia I atau E? I lah. Oke, I. Lalu S atau N? N lo kayaknya. Hah? N lo. Alasannya N apa? Ko Huibing N. N lo ambil tadi N udah. N itu vision, berpikir masa depan. Nah, kayak I lo ikan suka menghitung semua hoisui. Menghitung bukan berarti N loh. N itu membayangkan S lah, jauh ke depan. Oh iya, S lah dok. Iya, dia sama S. Ayo yang lain juga ikut diskusi biar ngerti. Terus Ibo feelingnya. Berarti dia Bukan T N ya. ada. Hah? Bukan N. Ko Huibing kalau teman-teman lihat, coba kita balik ke slide awal Ya ya. kayaknya N. Oh. Dia lihat. Menurut teman-teman, Ko Huibing dia percaya hal pasti atau dia percaya inspirasi? Hal pasti. Pasti. Ya udah, berarti sensor, udah ketahuan. Jadi kalau untuk sensor intuisi, kata kuncinya yang nomor 1. Kalau yang tipe N, contohnya Kak Golda. Dia suka membayang-bayangkan hal-hal yang inspirasi. Kalau yang hal-hal yang pasti dia kurang bisa. Betul Kak Golda? Betul, dokter. Nah, contoh saya bilang, udahlah, nggak usah. Kita lanjut aja, nanti kelamaan. Berarti Ko Huibing IS, lalu T ya tadi ya, thinking ya. T, Habis itu dia J atau P? J. Dia kaku atau fleksibel? Kaku. Kaku ya, orangnya disiplin ya. Ya. Dia suka ngomongin saya, kau tukang telak ya Swanto ya. Karena dia sendiri dia tipe yang disiplin. Biasanya kita menghakimi orang atau mengatai orang yang berlawanan dengan kita. Berarti Pak Huibing adalah ISTJ. Ini orangnya. Melakukan apa yang harus dilakukan. Tipe yang disiplin, penyendiri, dapat dipercaya, orangnya sangat bertanggung jawab. Nah ini, cocok nggak kira-kira teman baca? Saya undang Ria coba baca. Sesuai nggak? Mana dok? Hah? Ini yang ISTJ. Ya. Baca semua maksudnya. Nggak, menurut kamu yang sesuai untuk Pak Huibing yang bagian mananya? 1 cocok. 2 cocok. Cocok nih dok, hampir semua nih. Semua nih dok. Kalau kuliah. Sebenarnya Pak Huibing cocok nggak jadi agen asuransi yang di bidang penjualan? Kalau dari bakat alam aja. Dari bakat alam kayaknya lebih ke yang sebenarnya Pak Huibing itu sebenarnya kurang cocok jadi agent kalau hanya menjual saja. Makanya bangun tim loh, dok. Kekuatannya di bidang manajemen, makanya dia manajemen Mercy Agency kan rapi. Ya, artinya gini loh, tidak semua agen itu harus menjual. Kalau dia tipe yang bisa organisasi ya naik leader. Nah ini kan jarang-jarang orang yang bisa fokus dari agent naik jadi pemimpin kan nggak banyak. Makanya dia kan berprestasi sekarang karena dia berhasil memaksimalkan potensi yang dia ada. Ya teman-teman jangan merasa kalau nggak bakat jadi agent menjual, ya kejar karir untuk naik posisi sehingga melakukan hal yang lain. Oke, udah paham ya Pak Huibing seperti apa ya? Ya. Sebenarnya Pak Huibing berusaha dia poin keempat dia berusaha terbuka terhadap perubahan. Dia
dia udah berubah lebih Kak C berubah lah dok daripada dulu 2015 kalau sih. Nah, sebenarnya orangnya baik, hanya saja Ya. bawaan kepribadian orangnya seperti itu ya kita harus belajar memahami orang. Nih, dia dulu maunya mengontrol orang lain atau memerintah mereka untuk menegakkan aturan. Nah, sekarang dia kurangi, dia delegasi. Berusaha memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Terbuka tak perubahan. Dia semua sudah lakukan. Oke, saya lanjut ke Kak Golda ya, NFP ya. Seru nggak belajar ini teman-teman? Seru, tapi Seru, dokter. akhirnya belajar ini lo dok handling objection oleh payah lo. Tiempo. Jadi, Cilina, kalau kita ngerti orang, kita akan menghandle objection sesuai dengan tipe orangnya dan itu hasilnya lebih luar biasa loh. Oke. Contoh ya, kalau saya prospek ESFJ, saya prospek Cilina, cara closing dia gampang sebenarnya. Baik-baikkan dia aja. Ya lucu sih lo, Neo. Ah? Ya, puji dia. Itu aja bahasanya. Kenapa? Dia suka sesuatu dia suka dipuji, dihargai. Nah, ini karena tipe ini ESF ini kayak Ciria kan kita suka puji dia. Wah, Ciria mukanya makin putih ya, makin bersih ya. Nah, dia happy kali itu Ciria. Nah, habis itu waktu prospek dia jangan terlalu logika. Bicara sedikit-sedikit aja, yang penting pakai hubungan untuk closing dia. Kalau ngomong terlalu angka-angka, dia pusing, dia stres. Nah, jadi nggak cocok kalau prospek ESFJ dengan teknik yang hitung-hitungan. Jadi waktu kita handle objection, ya kita sesuaikan dengan kepribadian dia. Oke, kita loncat ke Kak Golda nih, ENFP, orangnya tipe optimis. Orangnya ramah, ketawa terus kan mukanya. Hahaha. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan karena dia ada P ini. Pandai komunikasi, dia ngomongnya jelas. Senang sosialisasi. Udah corona, dia masih kumpul-kumpul di gereja. Sampai saya repetin, ngapain kumpul-kumpul gereja? Bubar. Dia udah hebat kali. Enggak lah. Dia mudah membaca perasaan dan kebutuhan orang lain. Dia kalau telepon aku, dia langsung ngomong, sorry dokter. Nah, dia takut melukai perasaan orang. Jadi dia minta maaf dulu. Orangnya penuh ide, kreatif, inovatif. Nah, dia butuh untuk disiplin. Dia orangnya nggak fokus, apalagi disiplin. Ditambah nih nggak tegas, nggak konsisten. Nah itu makanya susah kejar poin. Susah maju. Dia stres sekali. Dia nggak tahan hadapi konflik dan kritik. Jadi waktu dia prospek orang bilang nggak mau konflik sama Pulang dia. langsung lah. Dia sedih lah, telepon aku. Dokter, aku gini-gini, aku gini-gini. Nah, kayak gini lah tipe. Dia biasanya tipe yang korbankan diri sendiri. Dia makanya perlu pikirkan kebutuhan diri sendiri. Ini aja ini. Yang udah tua, susah bergantung pada orang lain. Kenapa? Karena lupa berpikir kebutuhan diri sendiri. Ini biasanya tipe yang, ini kan F, feeling. Ditambah lagi N, dia maunya memberi aja ke orang lain. Betul ya Kak Golda ya? Tahu. Iya kali. Apalagi dia boros. Namanya untuk Ya, orang lain, semua dia kasih. Ya. Makanya nggak ada simpanan untuk dia sendiri. Ada dokter Novita di sampingku dia bilang iya. Aku minta lah Kak Golda. Oh, Kak Novita di samping Kak Golda? Iya. Oh. Dia terkejut ya, Swanto kok jadi ahli psikolog ya. Kak Novita. NFP ini kalau kita dekat sama dia, jantungnya pun dia kasih sama kita. Oh, Mak Jang. Aku dekat-dekat lah sama Kak Golda sekarang ini. Makanya lihat nih,
Dia cocoknya jadi apa? Motivator, pengajar. Nah, ini orangnya baik kali. Konselor, cocok lah agen Konselor. asuransi. Kan ada konselor. Nah, jadi kalau teknik menjualnya Kak Golda adalah yang harus dikembangkan adalah menjual dengan hubungan dekat sama orang, akhirnya orang segan nggak beli. Makanya kalau pintar buat lupis, kirim lupis ke orang-orang yang bisa beli. Nah, itu rahasianya. Oke, Kak Golda ada yang mau tambahkan? Enggak, itu benar semua sih, dokter. Cocok ya? Ya. Cocok. Dia kata kuncinya di belajar ya, belajar fokus, disiplin. Makanya kejar 20 point itu berarti disiplin. Ya benar tuh dokter, menghadapi konflik dan kritik itu susah ya. Kalau mau prospek NFT paling enak dipaksa. Dia segan nolak itu. Semua pun dikasih. Oh ya berapa? Bayarlah. Golda. Kak Golda, masuklah satu polis sama aku. Ayo. Kurang ini omset, kurang AA juga. Jadi kalau teman-teman ketemu nasabah yang tipe NFT, paksa aja, nggak apa-apa, dia nggak akan marah. Ini Aku tanya Kak terpaksa Golda. sebelum prospek. Kalau aku Dok, jual, sebelum tes, sebelum prospek kita suruh nasabah tes dulu ini nggak terpaksa. harus dia tes. Kita bisa lihat sebenarnya, Ci. Contoh ya, Iya. Kak Golda itu kan orangnya terbuka ya. Berarti kan otomatis sudah bukan I. I itu kayak aku yang banyak diamnya dulu. Kalau Kak Golda kan kelihatan dia langsung senyum sendiri. Nah, baru kalau untuk tahu S sama N, lihat dia. Nah, itulah. N sama S itu kan melihat apa yang kelihatan. Dia maunya fakta. Yang kelihatan berarti fakta kan? Kalau N itu yang inspirasi. Kalau contohnya kalau saya motivasi Kak Golda, saya harus cerita-cerita yang agak muter-muter. Saya cerita Mike Tyson punya pelatih, besok mutar, nah, itu dia baru dia ngerti. Nah, dia lebih masuk. Nah, itu tipe N. Baru kalau tahu F atau P kan gampang. Dia orangnya pakai feeling atau thinking kan bisa kelihatan. Dari P atau J dari rapi apa Bu Rapi? Iya. Kan kelihatan aku orang P, nggak rapi. Selalu dibilang, pakaimu nggak rapi. Itu kan memang P. Mobilnya lagi. Aduh. Nah, lihat dari mobil juga bisa. Isinya entah apa. Ya. Ya, mobilku jorok. Makanya kalau ketemu NFP yang tipe kayak Kak Golda, paksa aja, pasti dia beli. Ayo, Dok, lu paksa lah biar jadi AA. Beli sendiri. Bisa, cuma Iya, itu dia. Aku kan jadi berusaha untuk itu apa namanya menyesuaikan diri dengan orang-orang kayak Dokter Suwanto dan Cilina. ya. Ini orangnya terlalu baik sih sebenarnya. Jadi kadang suka dimanipulasi orang. Kurang ajar tuh yang manipulasi ya. Ya namanya kalau orang ngerti ilmu ini ya bisa dipakai. Ya betul. Oke, juga. siapa lagi yang mau dites? Si Elis, ISFP. Oke, kita nggak lihat Bu, sekarang kita kan udah banyak contoh. I kan berarti introvert, ya kan? Dia orangnya simple. Kenapa? Introvert plus sensing, apa adanya. Dan tambah F berarti dia nggak suka konflik. Dia orangnya pakai perasaan, kemudian maunya menyendiri aja. Otomatis dia susah jadi pemimpin, dia nggak mau. Tapi dia ada pengikut dan pelaksana yang setia. Ini hebat nih, dia pengikut. Mantap. Ini kalau orang bilang tangan kanan yang hebat. Santai menyelesaikan sesuatu. Sangat menikmati apa yang terjadi saat ini. Nah, dia menunjukkan perhatian lebih banyak melalui tindakan dibanding kata-kata. Ini orangnya sangat care lah sama orang. Dia bisa tiba-tiba buat kue kirim ke kantor. Waktu awal-awal dulu kita ke kantor. Setiap Sabtu, Dok, dia kirim kue.
Iya, karena dia pakai tindakan. Dia jago masak. Get Jimmy. Jadi kalau tipe kayak gini kan dia tipe tertutup. Otomatis kadang dia takut kepada penolakan. Kalau sekarang dia udah dilatih supaya nggak takut penolakan dan konflik. Dia maunya menyenangkan semua orang. Sudah kita bilang sama dia, nggak usah senangkan semua orang. Kita bukan sinterklas yang bisa senangkan semua orang. Baru kita ajarkan dia untuk memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan kecil di hari ini. Supaya mikir jauh lah ke depan. Kemudian kita ajak dia, perlu ajak kembangkan sisi kreativitas dan seni. Ini poin paling penting juga. Lebih terbuka dan ekspresikan perasaan Anda. Kenapa sih kita perlu ekspresikan perasaan Anda? Supaya lebih gampang dekat dengan orang sebenarnya. Orang saling curhat itu lebih gampang dekat. Kenapa? Orang curhat artinya karena sudah percaya, sudah dekat. Kalau kita duluan curhat, dan kita lihat dia orang yang bisa dipercaya, kita curhat. Nah akhirnya dia lihat kita curhat, dia otomatis curhat juga dong. Jadi hubungan lebih dekat. Makanya orang yang feeling gampang closing karena curhat. Jadi hubungan dekat. Tipe ISFP ini dia bisa jadi, kalau untuk jadi agent dia perlu usaha lebih ya, karena dia harus kembangkan thinkingnya dan extrovertnya. Kelebihannya itu dia bisa punya kelebihan konselor, dia orang bisa dekat lah sama Nasehat. Nah, kalau coba Kak Elis keluar, banyak orang suka minta nasihat Cici kan? Saya pernah dengar dia ngomong sama saya, banyak orang suka curhat sama dia. Elis, lu lagi ngapain? Jangan kejar poin dulu, fokus dulu. Enggak. Lagi dengar loh. Gimana Ci? Benar nggak kalau orang suka curhat sama Cici? Iya. Tahu nggak Cici alasannya kenapa orang suka curhat sama kamu? Suka dengar. Karena dengar aja ya. Iya. Ibuku mau dengar. Iya. Orang curhat kan sebenarnya butuh telinga, bukan butuh mulut untuk komplain dia. Nah, ini tipe yang sangat mendengarkan. Suryanti apa ya kemarin? Sama ini, Dok. Oh, sama ya? Sama kayak Ci Elis. Ya, kurang lebih kalau jadi agent ya cara stylenya kayak gitu. Dengan mendengarkan orang sampai udah dekat, dihajarlah pakai proposal. Iyalah. Tipe pendengar kan bagus juga, Dok. Iya, justru sekarang orang butuh pendengar. Bahkan sekarang arah perkembangan leadership adalah ke arah coaching. Coaching itu harus lebih baik mendengar. Mendengar, tanya. Sampai akhirnya ditemukan inti dari hal yang bisa digunakan oleh orang itu. Oke. Pak Dedi apa ya? Itu NFP. Sama dengan Kak Golda ya? Berarti Kak Golda sama Bang Dedi, Pak Dedi itu kalau mau dipaksa-paksa itu masuk polis itu sendiri. Ko Dedi loh, Dok, bukan Pak Dedi loh. Tua kali, Pak. Iya. Cilina itu sama dengan Rina dan Ria, sama SFJ juga. Berarti semua udah dibahas. Tinggal Ko Irwan. Ko Irwan tipe apa? Encai ya. Ko Irwan kia sih holang encai. Lu kia sonto kia lu closing ya ko ya. Oh, sering itu. Setiap bulan dia masuk itu. Ko Irwan, lu tipe apa, Ko? Sama kayak Elis. Ko Irwan, lu utoyo. Oh, uto ya. Iya, sama dengan Ci Elis, ISFP. Oh, dia sama kayak Suryanti juga, ISFP. Ya. Ini biasa pengikut yang baik. Ini orang. Tapi lu kalau closing lu, my closing lo, masa setiap bulan lu closing sendiri? Dok, aku apa, Dok? Lupa aku, Dok. SFJ ya. Lu sama Ya, dengan Cilina, sama Siria, sama. Iya. Oh iya. Nanti ku kirim dah ku foto. Ya. Baru saya mau bahas sedikit yang
yang tipe-tipe yang ada bakat jadi agent ya, supaya teman-teman bisa targetkan lebih duluan. Kenapa? Karena inilah yang bisa cepat berbuah. Ini yang ISTP teman-teman boleh cari. Dia kalau mau mengerjain dia bisa kerjain dengan serius ya. Ini yang entrepreneur ya teman-teman ya. Perhatikan ISTP. Kodenya kayak Suwanto lah. Cuma kadang kesulitannya adalah memulai. Jadi kalau agen tipe ini biasa lambat mulai. Hubungannya dengan orang nggak gitu terlalu dekat. Tapi lu game-game lah ada. Lu Itu- game tapo. Itu sebenarnya Belajar dilatih. Itu belajar. Kata kuncinya di ISTP ini adalah dia kan mau belajar. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya mau belajar sih. Karena dia orangnya kan mau berusaha. Dia kan menganalisa apa yang kurang. Dia berusaha untuk belajar. Kalau tipe yang kayak gini. Kemudian kalau ISFP sebenarnya untuk jadi agen, ya dia perlu usaha ekstra lah. Terutama untuk hadapi penolakan. Tipe kayak gini biasanya nggak ditolak. Jadi yang tipe IS apa tadi? Mana ISFP ya? ini sebenarnya paling banyak loh di dunia ini. ISFP kan? Nah, belajar dari Sontolo, dia I aja pun bisa berhasil. Iya, Intinya bedanya pakai thinking, kembangkan thinking, jangan pakai feeling aja. Saya ketemu beberapa agent ISFP, biasa hubungan dengan teman dekatnya dekat kali. Cuma masalahnya temannya sedikit. Contoh ya, Ci Eli sama Ko Irwan itu temannya nggak terlalu banyak, tapi yang nggak terlalu banyak itu dekat. Itu saya waktu temani prospek langsung closing. Saya masih ingat sama Ko Irwan pergi prospek temannya ya. Kedua tempat sama dia semua ya masuk aja. Closing langsung Iya. Jang. Karena hubungannya sangat dekat. Dia temannya sedikit tapi dekat. Jadi kalau untuk ISFP ini harus belajar untuk lebih pakai thinking, jangan pakai perasaan terus waktu prospek. Perasaan Suryanti INFP loh, Dok. Salah. Boleh ISFP ini. Dia cek Ya. aku. Aku kasih dia hasil tesnya. Ya, kalau ISFP Ini kata loh, dia sial. jangan gampang sakit hati lah kalau ditolak. Itu aja sih. Sama lebih INFP udah. Coba Ada. INFP. Kiala, kuina. ya, habis ini. Nanti Ya. saya kirim slide-nya di grup kok, tenang aja. Oh ya, oke. Kemudian kalau ISFP itu ya kata kuncinya ya. Ini orang yang paling banyak sebenarnya di dunia ini. Kenapa? Kalau ini nggak banyak, orang ribut, demo. Ini tipe orang baik, nggak mau ribut-ribut. Makanya Tuhan ciptakan orang tipe ini paling banyak. Kalau bahasa lainnya namanya tipe yang pragmatis. Yang lebih damai. Oke, lanjut. Ini tipe pragmatis ISFP yang INFJ, ini yang tadi ya, reflektif ya. Dia beda dengan S. S kan tadi sensing. Kalau N ini kan berpikir, dia reflektif, suka mikir dia. Makanya dia tipe idealis, perfeksionis, pemegang teguh prinsip. Nah, ini cocok kerjaan-kerjaan yang pasti-pasti kayak dokter. Itu kan yang ada prinsip-prinsipnya. Banyak nasabah saya tipe INFJ. Karena kan nasabah banyak dokter, banyak yang tipe ini suka mikir. Dihormati karena kejelasan visi serta dedikasi pada hal-hal baik. Ini orang baik lah sebenarnya. Dia orangnya tekun. Perhatian, empati, sensitif. Kalau Kak Novita ada di situ, ini tipe KAD. KAD Prita ini tipe INFJ. Oke, ini kalau mau jadi agen bisa, asal ini mau sabar. Ini biasanya tipe nggak sabar. Dia punya pemikirannya sendiri. Dia N sama J kaku lagi kan. Apalagi dia I, dia pendiam lagi. Temannya kadang nggak terlalu banyak. Makanya kalau mau jadi agent, dia mau usaha ekstra lah kalau tipe ini. Kalau INTJ bedanya dia pakai thinking ya. Ini orangnya pemikir. Ini saya punya nasabah sekaligus jadi agen, dokter spesialis penyakit dalam. Dia tipe INTJ. Dosen juga dia. Dia orangnya kritis. Tanyanya panjang, banyak. Orangnya mandiri. Ini kalau mau jadi agen, perlu belajar ini.
untuk lebih fokus fakta, jangan punya pemikirannya sendiri. Kalau sebagai bocoran, Cilina atau Yusvina? Halo? Tahu. Yusvina tipe ini. Coba lihat, INTJ cocok ya? nggak? Ya. Jadi kalau mau ingat INTJ, ingat aja Yusvina. Makanya dia waktu bekerja sekarang kan dia posisi strategis dalam organisasi. Dia lebih banyak buat konsep. Karena memang Cocokannya. N-nya ini membuat konsep, membuat ide-ide. Cocok ya Cilina ya? Iya. Jadi kalau mau berkembang maka harus lakukan 4 hal ini. Tapi empati ulah dok. Yang nomor 4 dia adalah hindari perdebatan juga ya, kan nggak suka konflik juga dia. Itu karena Cuma belajar. itu loh. Itu yang nomor 2 dia apa loh, memang introvert dia. Dia harus banyak bergaul sih. Ya. Intinya sih dalam kepribadian ini kan semua baik. Hanya saja kalau terlalu berlebihan jadi nggak baik. Kita harus belajar kekurangannya kita. Oke, saya lanjut ya. Ini udah kesimpulan sih sebenarnya. Ini INFP, ini kalau mau lihat orang, itu contohnya Andrew sih. Andrew dia tipe introvert, vision. Kalau ngomong sama Andrew itu kan panjang ya. Kalau dia pertanyaan, dia jawabnya panjang. Karena dia tipe N. Ya, karena N. Apalagi dia P lagi, spontan lagi. Udah vision, spontan lagi. Jadi ini kata kuncinya. Jadi panjang. Suka mikir dia orangnya. Bukan suka mikir, sorry. Suka kasih perhatian ke orang. Moody. Kenapa moody? Karena poin ini belajar menghadapi kritiknya. Apalagi dia punya pemikirannya sendiri. Ya, di kaki hamil sih. Itu cenderung idealis dan perfeksionis. Ya, kadang kita mau kasih dia ide susah masuk. Ya, karena dia punya pemikirannya sendiri. Ya, dia ada idenya sendiri. Kalau dia lagi moodnya bagus, dia akan antusias dan setia. Tapi itu hanya untuk orang dekat. Sangat perhatian dan peka terhadap perasaan orang lain. Ini kalau udah mau dikejar dia, habislah wanita ya. Dia bisa berpikir win-win solution, mempercayai dan mengoptimalkan orang lain. Oke. Kata lanjut ya. Ini kalau mau jadi agen, dia harus belajar lebih disiplin kuncinya sih. Disiplin dan fakta apa adanya. Jangan terlalu pemikiran diri sendiri. Karena belum tentu pemikiran kita benar. Apalagi kalau wawasan kita belum terlalu luas. Ini tipe pemikir juga ini, INTP kan. Dia udah thinking, pemikir, punya vision lagi. Dia suka belajar ini. Ini biasanya jadi dosen. Jadi ilmuwan. Orangnya lebih suka kerja sendiri. Ini kalau mau jadi agen agak berat nih. Kecuali dia sendiri yang mau. Karena nih dia cenderung memiliki minat sendiri yang jelas. Dia kalau suka ya dia kerjain, kalau nggak suka dia nggak mau. Ini agak susah direkrut nih kalau memang nggak mau sendiri. Nggak usah dibujuk kalau ketemu tipe ini. Biasanya ini orangnya kerja teknis sih, agak dalam. Oke. Ini yang tadi SFP udah ya, yang kayak Xiaoling, kayak si Fanny, orang tipe baik. Teman-teman wajib tempelin orang SFP. Kalau mau rekrut, ini bagus sekali. Ini tinggal jalan aja nanti. Untuk mengembangkan juga butuh waktu sebentar aja sebenarnya. NFP sama ya dengan yang INFP tadi kan, bedanya ini lebih extrovert. Dia butuh lebih disiplin aja. Kalau mau disiplin, maka bisa jadi. ENTP, ini dia menjual dengan logika ya. Dia bisa membayangkan
apa yang dibutuhkan si klien, habis itu dia bisa pakai logika, habis itu dia beradaptasi, dia suka kumpul sama orang. Nah, ini juga oke lah jadi marketing. Kemudian STJ udah pasti ya jadi sales ya. Ini memang suka bergaul, kumpul, dia pakai mikir, orangnya disiplin lagi. Ini jadi ini. Ini tadi saya bilang siapa? Bu Helen ya. Bu Helen sih spontan ya. STP dia, sorry, STP. Ah, Ibu P ya. Ya, tapi dia belajar untuk disiplin. Makanya saya kadang agak tertukar. Dia antara J atau P. Dia sebenarnya nggak gitu disiplin, tapi karena demi maju dia disiplin. Dia menutup kelemahan dia, makanya dia bisa berhasil. ESTJ siapa ya? Oh, teman-teman, ESTJ di kantor kita ada 2. Coba tebak siapa? Huruf Ratna depannya sama Viti. R. Ya, Ratna dan Vina. Oh, Vina. Nah, kalau Viti itu tipe F, bukan T. Dia pakai perasaan. Ya. Kalau Viti itu ESFJ. Oh, kaos yang. Nah, makanya kalau teman-teman, kalau Cilina, Linawati Aina, Ria mau belajar, itu bisa seperti Viti. Jadi kenapa kalau bergaul sama Ratna sama Viti mereka hampir mirip tapi berbeda. Karena di T sama F-nya. Jadi teman-teman kalau bisa ketemu ESTJ, rekrut. Itu wajib. Itu memang sales hebat. Udah disiplin. J-nya disiplin. T-nya pakai thinking. Dia nggak pakai perasaan. Jadi ditolak pun nggak apa-apa. Nah, ini cocok. Harus direkrut STJ. Ini SFJ tadi sudah ya. Yang cocok jadi agen juga. Hanya saja perlu belajar financial planning. Atur duit. Udah, ayo mama, ayo. NFJ dia punya pemikiran sendiri, N-nya ya, pemikiran sendiri, jadi kreatif. Karena dia ada F, jadi dia peduli kata orang lain. Pandai bergaul karena E ya, suka variasi karena N. Ini karena F dia butuh apresiasi apalagi dengan E-nya ya. Dia suka energi dari luar. Sama kayak Kak Novita. Harus dipuji-puji ini. Ini sebenarnya bisa jadi marketing. Marketing. Ya. Kena dia tipenya yang penting jangan mengorbankan diri lah untuk menyenangkan orang lain. Jangan mengukur harga diri daripada orang lain, belajar tegas, jangan terus keras terhadap diri sendiri. Terakhir, ENTJ ini pemimpin alami. Nah, ini kalau teman-teman tahu Rina Mariana? Cilina tahu Rina Mariana? Ah, dia kayak gini lah. Dia tipe tegas. Nggak mau ya nggak mau. Kemauannya kuat. Nah, kalau dia mau, dia bisa disiplin. Kemudian dia cenderung menutup perasaan dan menyembunyikan kelemahan, berkarisma, berkomunikasi baik, berbakat pemimpin. Dia tipe ini entrepreneur, bidang finansial. Nah, ini sih kata kunci pengembangan. Oke. Waktunya sudah jam berapa ini? Jam 9 ya udah. Sisa 5 menit. Oke, sisa 5 menit. Ada yang mau dibahas? Sudah kenal diri nggak ya teman-teman yang di sini? Udah. Saya kenal. Kenal lah. Setelah kenal, belajarlah untuk mengenali nasabah kita.